rekan semua, selamat datang di video saya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari bahasa pemrograman JavaScript, di mana JavaScript memiliki peran penting dalam pengembangan website ini. Karena dengan JavaScript, website kita akan lebih interaktif dan memperkaya pengalaman pengguna di internet. Karena sampai saat ini JavaScript merupakan satu-satunya bahasa pemrograman yang bisa berjalan di browser. Memang ada cara lain untuk bisa memasukkan bahasa pemrograman lain di browser, yaitu disebutnya dengan WASM. Namun itu masih cukup atau sangat-sangat sulit. Oke, kita mulai saja. Nah, karena kita akan menggunakan JavaScript di halaman HTML kita, maka kita tentunya akan menggabungkan JavaScript dengan HTML seperti CSS. Nah, ada 3 cara untuk menggabungkan HTML dengan CSS. Yang pertama disebut dengan inline JavaScript. Yang saya maksud inline, sebagai contoh di sini saya membuat elemen button. Ini saya buat klik atau klik saya. Nah, rekan bisa menambahkan langsung pada atributnya. Misalnya di sini saya buat atribut onClick, dan di sini saya bisa tambahkan sintak JavaScript di dalamnya. Alert misalnya. Oke, nah jadi di sini kalau saya klik tombol atau button ini, maka dia akan menjalankan sintak JavaScript yang memunculkan alert seperti ini. Oke. Nah, itu salah satu caranya, yaitu yang disebut dengan inline JavaScript, atau kita bisa menggunakan internal JavaScript. Jadi atribut ini saya hapus dulu. Saya ganti ya. Yang saya panggil di sini bukanlah sintaknya langsung, tapi saya akan panggil sebuah function pada JavaScript. Nah, lalu di head-nya kita bisa tambahkan elemen script yang bisa kita tambahkan sintak JavaScript. Jadi di sini saya akan membuat function. Ini cara membuat function pada JavaScript yang nanti akan saya jelaskan. Alert hello from internal. Oke, kita gunakan sintak yang sama. Lalu saya klik, akan muncul hal yang sama seperti ini. Cuman kita menggunakan cara yang berbeda. Atau bisa juga yang disebut dengan eksternal JavaScript, yaitu dengan membuat file yang berbeda. Ini saya akan buat script.js. Lalu di sini saya akan membuat function show message external. Dan kita gunakan sintak yang sama juga. Hello Nah, lalu di HTML-nya kita bisa gunakan untuk memanggil script-nya, sama menggunakan elemen script, tapi kita gunakan source sekarang di atributnya. Source-nya adalah nama file di mana lokasi filenya, script.js. Oke, saya save. Ketika saya klik, show message external, ya tadi namanya. Oke, itu cara menambahkan JavaScript pada HTML.
Kita lanjutkan dengan sintak JavaScript. Jadi kita akan fokus dengan sintak JavaScript. Untuk memudahkan, kita akan gunakan internal JavaScript-nya. Jadi saya akan buat scriptnya di sini. Oke. Dan saya gunakan klik ini sebagai contohnya. Cuman yang untuk menampilkannya kita akan gunakan inspect. Saya edit dulu ini agar developer toolsnya muncul di bagian bawah ya. Nah, kenapa saya butuh ini? Karena saya akan butuh konsolnya untuk menampilkan kalau saya console log yang nanti akan rekan lihat semua. Oke, ini saya edit dulu. Oke, jadi sudah lengkap ya. Nah, apa yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu seperti biasa kalau kita mempelajari bahasa pemrograman, kita mempelajari bagaimana cara mendeklarasikan sebuah variabel pada JavaScript ya, yang pertama. Nah, di JavaScript itu perkembangannya cukup kompleks ya. Cara yang pertama untuk mendeklarasikan variabel adalah menggunakan sintak var. Sintak var ini adalah cara lama untuk mendeklarasikan variabel. Dengan cara ini kita bisa membuat berikutnya adalah nama variabelnya, var misalnya umur gitu ya. Umur 15. Oke. Nah, lalu saya gunakan function aja ya, atau coba kita console.log. Nah, dia akan tampil di sini 15. Oke, nah ini kalau saya console.log maka munculnya hanya akan di konsol, tidak di halaman HTML-nya. Oke, seperti itu. Lalu cara barunya adalah menggunakan let. Ya, untuk membuat variabel kita bisa menggunakan let. Nah, dengan let sebetulnya sama saja. Kalau ini saya save ganti 20, maka dia akan muncul seperti ini. Oke. Lalu ada juga konstanta. Kita bisa gunakan const ya, kita ganti, hasilnya juga sama, hanya perbedaannya kalau saya edit egg 15, nah maka dia akan muncul error seperti ini, karena yang seperti kita tahu konstanta tidak bisa dirubah ya, atau immutable. Nah, cuman saya ingin tekankan di sini adalah perbedaan antara var dan let. Keduanya masih bisa dipakai, walaupun var cara lama, let itu cara baru, keduanya masih bisa dipakai. Perbedaannya adalah di scope-nya. Nah, scope yang saya maksud di sini saya akan contohkan. Saya akan buat dua function var test. Ya. Kita tidak bisa menggunakan nama function menggunakan var ya, karena var itu sudah
reserve istilahnya, sudah dipesan oleh JavaScript, jadi tidak bisa kita gunakan namanya. Maka saya akan gunakan var test. Di dalamnya saya hanya buat if true var dengan 2. Lalu saya konsol x ini di sini dan sebelum if. Oke. Nah, kita lihat apa yang terjadi ketika saya panggil var test ini. Klik. Nah, ini yang pertama ya. Di sini kalau saya tambahkan sebelum if. Jadi di JavaScript kita bisa buat konsol seperti ini. Sesudah if. Saya klik. Nah, sebelum if dia jadi sebelum dideklarasikan ya tentu dia tidak akan bisa dibaca. Oke, setelah dideklarasikan dia sudah dia bisa dibaca. Walaupun kalau dalam bahasa programan lain var ini dideklarasikan atau x ini dideklarasikan di dalam sebuah if. Yang dalam bahasa pemrograman seperti Python itu seharusnya tidak bisa diakses di luar dari if. Oke, itu untuk var di mana dia scope-nya itu scope-nya global atau disebutnya dengan function scope. Jadi scope-nya masih aksesnya diangkat ya. Nah, perbedaannya dengan let, kalau ini saya ganti dengan let ya, let x, maka ketika saya klik, keduanya dia tidak bisa mengetahui ya. Jadi let ini dia block scope. Kalau dia dalam if, dia hanya bisa diakses di dalam if. Ini kalau saya pindahkan ke sini di dalam if, lalu saya klik ya, jika di dalam if dia bisa diakses, di luar if dia tidak bisa diakses. Jadi dia block scope, entah itu bloknya block if, block for. Ini kalau sebelum deklarasikan juga tidak bisa diakses ya, sama tentu saja. Jadi dia urutannya seperti itu. Jadi balik lagi tadi, entah dia di dalam block if, block for, sebuah block function, ataupun blok-blok lainnya while misalnya ya. Jadi dia scope-nya itu disebutnya dengan block scope. Oke, itu untuk deklarasi variabel. Berikutnya kita pelajari tipe data dalam JavaScript. Yang pertama itu kalau kita ingin menggunakan string ya, kita bisa menggunakan string salam hello web ya, bisa dengan cara itu, atau juga bisa menggunakan petik 1 hello web. Perbedaannya apa? Kalau dalam petik 1 kita di dalamnya bisa menggunakan petik 2, tidak boleh sama ya. Kalau menggunakan petik 2 di dalamnya kita bisa menambahkan petik 1. Kemudian kalau kita ingin menambahkan keduanya, kita bisa gunakan backtick yang ada di atas tab di keyboard kita ya, backtick halo atau tes gitu ya. Seperti itu, kita bisa tambahkan kutip 1, kutip 2 di dalamnya.
Nah, yang menarik dengan backtick kita bisa menambahkan variabel atau yang disebut dengan interpolation dengan dolar kurung kurawal. Di dalamnya kita bisa tambahkan salam atau variabel yang lain ya, salam 2. Oke, seperti itu. Kalau ini saya console.log salam 3 ya, maka dia akan tampil seperti ini. Oke, yang selanjutnya adalah number. Bagaimana menambahkan menggunakan number dalam JavaScript. Kita bisa menambahkan number seperti ini. Kita bisa menambahkan float ya, 3,14. Lalu ada tipe yang number juga, yaitu adalah bukan nomor, bukan number, NaN. Jadi ada namanya adalah none. Ini sebenarnya singkatan dari not a number. Ini merupakan bagian dari number. Ini kalau bisa lihat, none itu bagian dari number ya. Oke, ini juga bagian dari number. Lalu boolean ya, kita bisa gunakan true atau false. Nah, untuk kalian perhatikan di JavaScript itu bisa dynamic type ya. Jadi yang tadi misalnya bukan number, saya deklarasikan dia, atau yang desimal ya, saya deklarasikan dengan desimal, saya bisa ganti dengan true ataupun tipe data yang berbeda ya. Atau bukan number itu saya deklarasikan dengan false boolean ya. Ada juga yang namanya kita bisa deklarasikan tanpa memberikan value. Jadi saya hapus nama gitu misalnya, nama variabelnya, tapi saya tidak berikan value. Maka kalau ini saya konsul nama, maka yang muncul adalah undefined ya. Jadi dia ada tipe data namanya undefined, jadi dia belum didefinisikan seperti itu. Atau yang lainnya bisa kita buat null ya, tipe datanya menjadi null. Null itu ya kosong gitu ya, tapi bukan kosong, itu beda dengan nol ya. Nol itu angka, sedangkan kosong ya kosong. Lalu ada namanya objek. Objek misalnya mahasiswa. Ini seperti kalau di Python ini collection ya. Jadi bisa misalnya nama John, name Prodi teknologi. Oke, kali ini kita konsol, maka tampilannya seperti ini. Kalau kita mau akses objeknya menggunakan dot nama, menggunakan dot ya. Kita save. Nah, kita bisa akses namanya, lalu name-nya, dan seterusnya menggunakan dot. Dan kita bisa juga buat sub objeknya. Misalnya di sini saya buat nama baru. Oke. Jadi kita bisa akses name dot nama. Jadi selanjutnya juga menggunakan dot. Oke.
Yang berikutnya adalah array. Ya, kita bisa membuat array. Nah, ingat ya, kita bisa kombinasikan array dan objek tersebut. Array kita bisa gunakan 1, 2, 3, 4. Ya, jadi untuk array kurang lebih sama ya dalam semua bahasa pemrograman, menggunakan kurung kotak. Kalau ini saya konsol, oke, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, untuk mengakses isinya, kita bisa menggunakan kurung kotak dan indeksnya. Indeks pertama, indeks kedua, ya, seperti itu. Oke, jadi mungkin itu saja untuk tipe data. Oke, selanjutnya kita akan bahas fungsi pada JavaScript ya. Untuk mendeklarasikan fungsi, mungkin kalian sudah lihat tadi, yaitu menggunakan sintak function, lalu nama functionnya, misalnya say hello, lalu diikuti dengan kurung kurawal. Di dalamnya kalian bisa memberikan instruksi apapun, misalnya hello. Di sini kalau saya panggil, ya saya panggil nama functionnya diikuti dengan kurung buka kurung tutup. Nah, dia akan menjalankan hello. Atau bisa saja function ini saya masukkan ke button tadi ya. Maka ketika saya klik, dia akan muncul hello seperti ini. Nah, bisa juga karena dia function ya, tentu ada parameter yang bisa kita berikan dan kita bisa kombinasikan di sini name. Lalu kalau saya panggil hello, saya klik seperti ini, hello Huma ya. Interpolation tidak hanya bisa dengan cara seperti ini, kalian bisa juga dengan menggabungkannya menggunakan plus tambah ya, name. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya klik, dia akan tampil seperti ini. Tapi lebih gampang menggunakan backtick yang sebelumnya. Atau bisa juga misalnya jumlah ya. Biasa di sini kita return A plus B. Kalau plus plus tipe datanya number, maka dia akan jumlahkan. Kalau plus dia tipe datanya string, dia akan menjadi interpolation, menggabungkan. Nah, di sini saya menggunakan sintak return ya. Di sini saya akan panggil console.log, atau saya buat hasil dengan jumlah 4 plus 5. Maka saya konsol hasilnya menjadi 9. Oke, saya konsolnya di sini, bukan menggunakan klik. Jadi kita menggunakan return ya, sama seperti bahasa pemrograman yang lain. Oke. Nah, yang menarik di JavaScript itu ada fungsi anonim, di mana fungsi itu tidak menggunakan sintak atau tidak menggunakan nama, maka dia disebutnya dengan anonim ya. Cuman di JavaScript disebutnya dengan function expression. Jadi kita bisa buat variabel, dan variabel kita assign dengan function tanpa nama. Ya, kita bisa buat function tanpa nama, langsung kurung buka kurung tutupnya. Kalau tadi kan kalau dengan nama functionnya ya. Ini langsung kurung buka kurung tutup, lalu diikuti dengan kurung kurawal. Ini saya bisa buat console.log, lalu seperti itu. Dan kalau saya ingin panggil, saya bisa panggil variabelnya.
salam, cuman diikuti dengan kurung buka kurung tutup. Saya klik, dia muncul seperti ini. Menarik ya. Atau kalau saya ingin tambahkan parameter juga bisa. Tambahkan parameter nama, caranya juga sama. Nah, seperti ini. Menarik ya. Atau kita bisa singkat function expression ini dengan arrow function. Jadi kalau dengan arrow function, sintak functionnya kita bisa hapus. Di sininya kita gunakan arrow atau tanda panah, sama dengan lebih besar dari itu jadi tanda panah ya, disebutnya arrow. Jadi kita bisa dengan cara yang sama akan tetap muncul seperti ini tanpa function. Oke. Atau kita bisa persingkat ya dengan cara seperti ini. Nah, jadi umumnya arrow function atau function expression ini yang tadi kita bisa assign ke dalam variabel, atau kita bisa assign ke sebuah function. Jadi misalnya seperti ini, function test ya. Nah, di dalamnya itu di dalam tes ini parameternya sebuah function gitu misalnya, atau ini bebas sebenarnya, salam gitu aja ya. Cuman salam ini nanti kita bisa isi parameter ini berupa function, sehingga dalam function test saya bisa memanggil salam seperti ini ya, atau di sini mungkin sebagai hello gitu ya. Mungkin kita bisa bahasanya berbeda-beda nanti. Jadi ketika kita panggil kita panggil tes ini, di dalamnya kita bisa masukkan salamnya ya. Mungkin ganti bahasanya misalnya, lalu kita masukkan arrow, kita console log backtick bahasa jadi mudah-mudahan bisa dipahami, kalian bisa coba. Bahasa ini yang memberikan adalah function test ini. Saya panggil function test dengan parameter ini ya. Jadi kalau ini saya save, maka dia akan menjadi ini. Jadi kalau di tesnya saya ganti halo, maka dia akan jadi seperti ini. Oke, menarik ya. Nah, itu function pada JavaScript. Akan banyak kalian menggunakan cara seperti ini, function expression atau arrow function tersebut. Oke, itu untuk function pada JavaScript. Selanjutnya kita akan bahas tentang control flow ya, atau control flow ini ya berupa kondisional, perulangan ya. Nah, yang pertama menggunakan if else. Tadi kalian sudah lihat juga. Sini kalian bisa masukkan kondisinya, lalu else ya, mudah saja ya. Misalnya if kita ganjil genap ya, misalnya kita berfunction ganjil genap. Ini ada parameter angka, if angka persen 2, modulusnya sama ya, menggunakan sintak persen, maka dia adalah genap, else ya ganjil. Oke, lalu kalau kita panggil ganjil genap,
5 ya, kebalik ya, bagi 2 adalah 6. Oh, kebalik saya ini. If angka habis dibagi 2, maka dia sorry, saya lupa. Nah, ini baru dia benar. Oke ya, jadi kayak kurang sama dengannya. Oke. Tadi kenapa dia terbalik? Kalau angka persen 2 kan dia 0 itu false. Lalu kalau dia ganjil kan sisa 1 ya, maka dia 1 hasilnya, maka jadi true, jadi kebalik. Nah, itu juga kalian bisa manfaatkan. Lalu switch bisa kita, tapi ini bukan untuk ini ya. Switch angka ya, saya ini ganti dengan biasa saja, ganjil genap. Angka jika dia 1 maka kita case ya, switch case. Nah, seperti ini ya, switch angka jika dia 1 maka kita console.log 1, case 2 maka kita console.log. Defaultnya kita bisa gunakan console.log tidak dikenali. Oke, jadi kalau saya masukkan 1, 2, dia muncul 2. Untuk saya masukkan 3, angka tidak dikenal. Nah, perulangan kita bisa gunakan for. Jadi kita bisa buat for let i dengan 0, koma kondisinya i lebih kecil dari 5, lalu iterasinya i plus plus. Kita console.log i, maka dia muncul seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, yang menarik untuk perulangan kita bisa gunakan dari sebuah array ya. Ini saya buat array 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat dari 0 supaya berbeda sedikit dari yang tadi. Nah, caranya bisa for off loop, for in ya, jadi saya di sini bisa buat let a in angka ya. Jadi bisa, ini kurang lebih sama seperti di Python juga. Jadi saya print a, maka dia akan menampilkan a nya. Atau yang menarik lagi, dari array itu sendiri kita bisa menggunakan for each. Jadi biar kelihatan ya, for each loop. Nah, di dalam ini kita bisa gunakan arrow function. Console.log e nya besar ya. Nah, bisa tampil seperti ini menggunakan arrow function, atau bisa menggunakan function expression.
Oke, lalu ada while, do while, kalian bisa gunakan juga. While statement kondisinya while true, maka kita console.log ini while. Maka dia akan terus mencetak ini while tanpa henti. Atau kita buat do while. Cuman kita buat saja variabel ya. Variabel a sama dengan 1 while a lebih kecil dari 5 console.log a plus plus ya, supaya dia berhenti ya. Ini jadi hang ya. Ya ini masih kita reload ya mungkin ya. Wah, dia nge-crash ya karena kita looping tanpa henti. Oke, jadi kita bisa seperti itu, atau do while, do dulu, do while ya, kita do dulu baru kita cek kondisinya. Oke, itu untuk flow control pada JavaScript. Oke, selanjutnya kita akan bahas DOM. Ya, apa itu DOM? DOM itu adalah singkatan dari dokumen object modeling ya. Dokumen object model. Nah, di mana elemen-elemen pada HTML itu akan bisa menjadi pohon yang bisa kita akses, ya, menjadi node istilahnya dalam JavaScript. Jadi misalnya di sini saya punya elemen P, lalu saya beri ID paragraf gitu ya, misalnya paragraf. Nah, di sini kita bisa akses paragraf ini dari JavaScript. Caranya kita bisa buat let paragraf gitu misalnya, ya namanya bebas ya, let para gitu saya buat supaya kalian bisa melihat perbedaannya. Atau elemen para, di sini saya bisa akses dengan dokumen, jadi JavaScript akan mendokumenkan ya, membentuk node-nya. Lalu saya bisa akses dengan get element by ID, dimana ID-nya namanya adalah paragraf. Oke, jadi saya bisa akses P ini dengan cara seperti ini. Nah, cuman pastikan JavaScript-nya ada di bawah dari bagian paling bawah dari body, karena kalau di atas atau di head kita tahu P ini dianggap belum ada oleh JavaScript ya, jadi dianggap belum dideklarasikan lah atau di render, sehingga kita harus taruh di bagian bawah sehingga dokumen ini sudah mengetahui bahwa P ini ada gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa misalnya ini masih kosong ya, dia kosong. Dengan JavaScript kita bisa menambahkan elemen para, misalnya dengan mengakses teks kontennya, kita tambahkan halo dari JavaScript. Nah, dengan cara seperti itu kita menambahkan isi dari elemen P ini dari JavaScript. Oke. Atau kalau kalian ingin menambahkan tag, misalnya kalau kalian gunakan bold, kalau di sini nggak bisa ya. Oke, saya save. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Bagaimana caranya agar kita bisa menambahkan elemen juga di dalam melalui JavaScript, yaitu dengan
inner HTML. Ya, jadi di dalamnya kita tambahkan teks dan juga elemen HTML. Jadi kalau ini saya save, maka kita akan membuat dia jadi bold, atau contoh lainnya kita buat dia italic. Nah, kita bisa juga itu melalui JavaScript. Oke, selain menggunakan ID, kita bisa juga menggunakan misalnya P menggunakan class, ya, class demo gitu misalnya. Kita bisa akses dengan query selector, dan di sini kita gunakan dengan selektor dari JavaScript ya. Ingat ya, kalau kelas itu menggunakan demo, maka kita bisa menggunakan dengan cara yang sama. Kan kelas. Oke, lihat perubahannya ya. Jadi kita bisa akses elemen dengan cara seperti itu. Itu untuk mengakses dan memanipulasi konten. Misalnya kalau ingin stylenya, saya bisa elemen elemen para dot style dot color, misalnya dia blue. Oke, kita bisa rubah stylenya. Font size nya juga kita bisa ubah. Font size nya misalnya 20 px ya, dan seterusnya. Atau kita bisa bahkan membuat elemen baru dengan cara elemen dot para create elemen, kita tambahkan misalnya HR ya, horizontal line. Bukan dengan cara seperti ini. Kita buat line ya, kita masukkan ke dalam variabel. Jadi kita sudah create ya elemen para kita gunakan dokumen bukan dengan elemennya. Nah, baru kita masukkan dokumen atau elemen para dot append child dengan elemen baru tadi akan ditambahkan di bawahnya kalau append ya. Atau bisa juga dengan insert before gitu ya. Insert before. Jadi kalau insert before kita gunakan dokumen.body insert before, line-nya kita insert before elemen para, maka dia akan sebelum ya. Kalau kita lihat dia ada di sebelum demo ya, sebelum demo, jadi di luarnya. Oke. Lalu kalau mau menghapus itu juga bisa dengan cara tadi kita sudah punya elemen para, kita ingin hapus ini ya, dokumen dot body dot remove child, yang kita remove adalah elemen para. Ini saya nah, dia akan kehapus ya. Oke, itu untuk menghapus. Dan kalian juga bisa mereplace dan seterusnya. Oke, itu untuk DOM. Jadi kalian bisa memanipulasi HTML menggunakan JavaScript. Oke, sehingga kalian bisa membuat halaman HTML-nya lebih menarik. Oke, selanjutnya kita akan bicara yang terakhir ya. Kita akan bicara tentang event handling. Jadi apa itu event? Event itu adalah kita bisa memantau kegiatan dari pengguna
di halaman HTML kita, misalnya klik atau submit atau move atau keyboard down, atau ketika pengguna itu mengetik sesuatu kita bisa pantau ya. Itu disebut dengan event. Nah, event itu dia stream, jadi kita bisa tunggu ya. Sebagai contoh misalnya ini saya hapus dulu ya. Sebagai contoh, kita ingin memantau gerakan mouse dari pengguna. Kita bisa pantau dengan dokumen.body. Kita bisa pantau di bodinya, misalnya kita tambahkan event listener ya, yang di dalamnya ada dua parameter. Parameter pertama, ada banyak parameter ya, tapi kita bisa gunakan dua. Parameter pertamanya adalah event apa yang ingin kita pantau, misalnya key down gitu ya. Yang lalu berikutnya adalah sebuah function yang akan kita diberikan. Ingat ya, ini arrow atau function expression. Kita bisa diberikan event ya, user klik ketik sesuatu. Oke. Saya close dulu. Nah, jadi di sini kalau saya mengetik sesuatu, ini saya ketik di keyboard ya. Dengar suara keyboard saya. Nah, di situ dia akan menjalankan fungsi ini. Ya, ketika kita klik sesuatu. Atau misalnya mouse move ya. User menggerakkan mouse. Jadi kalau mau saya masuk, ini belum bisa ya. Mouse move, reload. Oh, kalau di mouse kita bisa pantau di dokumen saja. Nah, ini mouse saya bisa dipantau. Ini bisa lihat ya. Saya menggerakkan mouse dan bahkan saya bisa akses parameter event ini. Dia berisi banyak properti ya. Salah satunya adalah event client X, posisi X dari kursor saya. X itu yang horizontalnya ya. Nah, jadi di sini saya bisa pantau dia ada di pixel keberapa dan juga vertikalnya ya, .client Y. Nah, jadi saya bisa pantau posisi kursor ada di mana. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan buat sebuah box. Nah, file .demo ini akan saya jadikan, div saja ya. Div .demo ini saya akan berikan width 50 px, height juga 50 px. Lalu background color saya kasih red. Cuman dia posisinya saya ganti dengan absolute, sehingga saya bisa fungsi absolute saya bisa berikan dia left right-nya, sehingga dia bisa saya tentukan posisinya di mana. Nah, saya akan koneksikan dengan gerakan mouse ini. Jadi saya di sini sudah mendapatkan posisi X dan Y dari mouse ya. Ini saya jadikan menggunakan kurung saja ya, supaya lebih mudah dilihat. Oke. Nah, di sini saya sudah mendapatkan X dan Y. Di ini X dan Y ini saya bisa manfaatkan dan saya kombinasikan dengan DOM tadi. Elemen para ini stylenya akan saya ubah topnya dan saya gabung dengan eventnya, event.client Y ya, top ya, berarti saya perlu Y nya. Lalu saya copy ini, left nya saya ganti dengan client X. Jangan lupa ini harusnya ada di kurung interpolation ya.
karena saya harus menambahkan px-nya di sini. Ini saya copy saja. X. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini konsolnya saya hapus saja. Oke, apa yang terjadi? Oh sorry, ini ada yang salah. Client event.clientx. Oke, ini saya reload. Nah, teman-teman bisa perhatikan box itu mengikuti mouse saya bergerak. Jadi saya bisa pantau mouse-nya, lalu saya konekkan dengan elemen demo tadi, dan dia akan mengikuti seperti ini. Menarik ya. Jadi mungkin kita bisa buat game menggunakan hanya HTML dan CSS dan JavaScript. Oke, itu untuk event handling, dan kalian bisa ekspor lagi event handling apa saja yang bisa kalian pantau di HTML. Sekian untuk video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya.